Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan kita berjumpa kembali hari ini dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan kami ya Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami. Berikan kami pengertian, pemahaman, serta kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Matius pasal 23 ayat 29. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tema renungan bagi kita pagi hari ini, menghindari kepura-puraan dalam kehidupan beriman. Saudara-saudara, dalam konteks Matius pasal 23 yang kita baca, khususnya di ayat 29, Yesus sedang mengkritik keras para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah satu kelompok yang dikenal taat pada hukum Taurat dan memiliki reputasi sebagai pemimpin agama yang saleh. Namun apa yang terjadi? Justru Yesus mengungkap kemunafikan mereka yang sangat mendalam. Mereka sangat memperhatikan penampilan keagamaan mereka, seperti membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Tentunya tindakan ini seolah-olah menunjukkan penghormatan mereka terhadap para nabi-nabi. Namun apa yang terjadi? Yesus mengungkapkan bahwa tindakan mereka itu semata-mata hanya untuk pamer. Dan mereka mencari pujian dari manusia, bukan lahir dari ketulusan hati mereka. Melalui kritik pedas ini, Yesus mau menunjukkan bahwa agama sejati bukan hanya tentang ritual atau penampilan segala tradisi-tradisi yang nyata, tetapi lebih kepada ketulusan hati dan ketaatan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, melalui renungan pagi hari ini, ada 4 hal penting yang menjadi renungan bagi kita untuk kita hidupi dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang pertama, kemunafikan adalah dosa. Tindakan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam teks ini menunjukkan betapa bahayanya kemunafikan itu. Mereka berpura-pura menjadi orang saleh. Mereka memperlihatkan kebaikan, kepedulian, perhatian mereka. Tetapi hati mereka justru jauh daripada Tuhan. Yang kedua, agama sejati bukan hanya ritual. Agama sejati bukan hanya tentang melakukan ritual-ritual atau tradisi-tradisi keagamaan. Tetapi Tuhan menghendaki lebih daripada itu. Bahwa agama sejati adalah tentang bagaimana hubungan yang intim dan tulus dengan Tuhan. Serta bagaimana kita memperlihatkan tindakan nyata kita untuk menolong dan peduli kepada sesama. Hal yang ketiga, perhatikan motivasi. Ketika kita melakukan sesuatu dalam konteks iman, kita perlu memeriksa apa yang menjadi motivasi kita. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan? Atau justru sebaliknya, karena ingin dilihat oleh banyak orang dan tentunya mendapat pengakuan dan pujian dari orang-orang sekitar kita. Dan yang keempat, konsistensi antara iman dan perbuatan. Iman yang sejati harus tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Perkataan kita dengan perbuatan harus sejalan dengan apa yang kita percayai. Lalu
Bagaimana penerapan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Hal yang pertama, introspeksi diri. Secara rutin, kita perlu memeriksa hati kita. Apakah ada bagian dalam diri kita yang masih mementingkan penampilan daripada isi yang mau Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Yang kedua, mari kita fokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Mari lebih utamakan hubungan yang intim dengan Tuhan daripada hanya sekadar menjalankan ritual-ritual keagamaan semata-mata. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi dalam teks ini. Dan yang ketiga, berbuat baik tanpa pamrih. Mari kita melakukan kebaikan, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu menjadi suatu kewajiban kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan tentunya hal itu dikehendaki Tuhan dari kita orang percaya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, apa yang menjadi kesimpulan dan renungan harian bagi kita pagi hari ini? Yang pertama, mari kita menjauhkan kemunafikan. Sebab bahaya kemunafikan mendatangkan kecelakaan. Ganjaran kecelakaan adalah kebinasaan. Mari melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini harus memulai dari diri kita sendiri. Dan setelah itu baru kita salurkan, kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang sering saya sampaikan, satu teladan yang baik lebih baik daripada 1000 nasihat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan yang sungguh memberkati kami pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai, menolong kami, memampukan kami untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hendaknya kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak menjadi orang-orang munafik yang hidup dalam kepura-puraan sebagaimana halnya orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat dalam bacaan kami pagi hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau menolong, menjadikan kami menjadi orang-orang yang taat melakukan firman. Hari ini kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mereka yang sakit, lemah tubuh. Ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, persoalan pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan mereka, Tuhan hadir memberikan jawaban dan jalan keluar. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong, menyertai kami ketika kami percaya dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur serta siap memulai kegiatan kami sepanjang hari ini.